أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk kepada pembahasan rukun salat, membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil diwajibkannya membaca solawat itu ada pada surah Al-Ahzab ayat 56, sebagaimana kita baca di awal muqaddimah tadi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu bil amar, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dalam banyak kitab, di antaranya dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, penjelasan yang sama ada dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi. Jika Allah yang bersolawat kepada Nabi, pengertian solawat itu adalah rahmat, artinya memberi rahmat kepada Rasulullah. Jika malaikat yang bersolawat kepada Nabi, maka pengertiannya adalah istighfar, mohon keampunan. Nabi itu tak punya dosa, maksudnya pengagungan. Mu'azzamatun muhtaramatun, memberi keagungan dan kemuliaan. Nah, buat kita orang-orang yang beriman, sallu, bersolawat kepadanya, maka pengertiannya adalah doa, doa. Allah dan malaikat kepada Nabi cukup bersolawat, karena dalilnya memang begitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Tapi kita orang yang beriman kepada Nabi, bersolawat harus pakai salam. Dalam kitab I'anatul Talibin, makruh hukumnya bersolawat kepada Nabi tanpa memberi salam. Maka sekurang-kurangnya Allahumma sholli wa sallim. Sholli, solawat, salam, salim, salam. Jadi bersolawat harus pakai salam.
Kalau bersolawat kepada Nabi tidak memberi salam, maka hukumnya makruh, kecuali pada beberapa keadaan. Pertama, saat kita berada di depan makam Rasul, maka sifatnya memberi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Berarti kan gak ada salawatnya di situ. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menurut Al-Imam As-Sayyid Yusuf bin Ismail An-Nabahani dalam kitabnya Abdulus Sholawat, berangkat dari ayat Al-Ahzab ayat 50 alam yang kita baca di Al-Muqaddimah tadi, para ulama telah sepakat bahwa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib bagi setiap orang mukmin berdasarkan ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun ulama hanya berbeda pendapat kapan waktu bersolawat dalam hidup. Nah, 5 penjelasan masalah ini kita temui dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib Syekh Sulaiman Jamal Al-Bujairami jilid 2 halaman 35. Yang pertama, menurut pendapat Imam Syafi'i, kapan wajibnya bersolawat dalam hidup itu? Kulla sholatin, setiap solat yang sifatnya tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir itu yang rukun. Solat itu ada syarat, ada rukun. Rukun dalam solat itu setidaknya dibagi 3. Dalam Takbiratus Syadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kab ada rukun dalam bentuk qalbiyah, pencaman, niat. Yang kedua ada rukun dalam bentuk ucapan atau arkanul qauliyah. Apa itu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang mana disebut tasyahud? Bu, yang mana tasyahud? At-tahiyatul sampai wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah namanya tasyahud. Ada at-tahiyatul wa ashhadu anna. Kemudian yang keempat, mana yang wajib dalam bentuk ucapan itu? Salawat. Dari mana ke mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Titik. Perkara Sayyidina tak Sayyidina ini kita bahas. Kemudian yang kelima, yang mana yang wajib? Salam yang pertama. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nanti kita jelaskan sedikit, jangan duluan kepalanya baru salamnya, karena yang rukun itu bukan kepalanya tapi ucapannya. Jadi fil alamin innaka hamidum majid, assalamu bukan gitu. Kapan kita mengucap salam menoleh ke kanan? Lapas kum, assalamu alaikum warahmatullah. Masih banyak silap ini. Nanti tunggu penjelasannya di episode berikutnya. Memang dikasih dulu sikit-sikit, mana ini? Jadi bapak-bapak, ada rukun dalam bentuk fi'liyah, perbuatan. Saya nggak jelaskan itulah karena tema kita malam ini sholawat kepada Nabi. Jadi menurut Imam Syafi'i, kapan wajib bersolawat itu? Setiap tasyahud akhir, baik sholatnya sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian yang kedua, kapan bersolat itu wajib? Fil umri marratan, seumur hidup minimal sekali saja. Ya, kalau udah pernah dia mengucapkan selawat sekali saja, udah lewat lah dia itu. Nah, ini pendapat kedua, seumur minimal sekali seumur hidup. Kalau sekali seumur hidup bersolat, udah parah lah itu. Dia mau dapat syafaat dari Nabi cuman sekali. Sedangkan orang yang berkali-kali belum tentu dapat, apalagi cuma sekali. Mau masuk surga sedekahnya
gopek. Kalau gopek itu masih meninggal. Gopek penggol. Makin banyak sedekah, tentu peluang makin besar dengan syarat sama-sama ikhlas. Tapi kalau gopek penggol itu ikhlas, yang 500 ribu enggak ikhlas, menanglah yang gopek penggol. Maka tergantung innamal a'malu binniyat. Tapi selalu saya ingatkan, melakukan kebaikan itu enggak harus nunggu ikhlas. Jadi kalau enggak ikhlas enggak ke masjid-masjid. Kalau enggak ikhlas enggak berjilbab-jilbab. Kalau enggak ikhlas enggak sedekah-sedekah. Salat aja walau belum ikhlas, sedekah aja walau belum ikhlas, pakai aja jilbab walau belum ikhlas. Jadi kapan ikhlasnya? Insya Allah suatu hari ibadah itu akan membuat dia menjadi ikhlas. Ibadah itu akan membuat dia menjadi orang baik. Melakukan kebaikan itu enggak harus dituntut awalnya harus jadi orang baik. Ketika ada seorang sahabat sholat, datang beberapa sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, itu kawan kau, sahabat kau yang rajin sholat tu, rajin juga maksiat. Berarti sholat jalan, maksiat dia juga. Mereka pikir Nabi akan menegur dia, diam aja Nabi. Inna sholatahu tanha'u yauman, kata Nabi, suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Sehari, sebulan, berbulan-bulan, akhirnya pemuda yang rajin sholat, rajin maksiat tadi betul-betul menjadi rajin ibadah. Apa kata Nabi? Alam akul lakum, kan udah aku katakan pada kalian, suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Buat aja sholat walau belum baik, berjilbab aja walaupun perangainya belum baik, sedekah aja walaupun belum ikhlas, suatu hari ibadah itu akan membuat dia menjadi orang baik. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kemudian yang ketiga, kapan wajib bersolawat itu? Menurut pendapat Imam Al-Hulaimah dan Imam At-Tahawi, Hulaimah ini ulama Syafi'i, At-Tahawi ini salah satu ulama. Hulaimah itu ulamanya Hanafi, Tahawi ulamanya Syafi'i. Kapan wajibnya bersolawat kepada Nabi ini? Kullama zukira, setiap disebut nama Nabi di depan kita, wajib bersolawat padanya. Tapi banyaknya disebut nama Nabi, tak selawat kita kepada Nabi. Kalau disebut yang lain, apalagi anak-anak muda yang ala-ala itu, kata orang sebut nanti bintang film, wah berteriak-teriak, nangis-nangis. Ronaldo datang ke Manchester United, wah luar biasa penyambutannya, heboh, euforia. Yang banyak mengidolakannya orang Islam, tapi ketika disebut nama Nabi di depannya, sedikit pun dia tak tergerak mulutnya untuk bersolawat pada Nabi. Bapak Ibu, surga itu setiap hari memanggil kita, tapi neraka itu gak pernah manggil-manggil kita. Surga yang setiap hari memanggil kita, kita gak pernah sahuti. Tapi neraka yang gak pernah open sama kita, kita openi. Salah satu jalan menuju surga itu, ya masuk ke Thariqul Jannah. Apa kerja di situ? Sholawat. Karena dalam sholat ada sholawat, dalam taklim ada sholawat. Seorang Nabi Muhammad pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, tahu kalian orang yang paling pelit di dunia ini? Oh, asumsi sahabat yang banyak duit payah keluar. Tidak, orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang ketika disebut namaku di depannya, sikit pun tak bersolawat dia kepadaku. Jadi mulai hari ini camkan dalam hati, istiqomah di dalam mulut. Setiap didengar nama Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad, gak capek mulut. Maka diajarkan Nabi kita, salah satu cara menggapai sampan tiket pertolonganku dalam bentuk syafaat di hari kiamat dengan izin Allah, Nabi cuma minta 2 kali aja. Man shalla, siapa yang bersolawat kepadaku hina yusibuhu asran, 10 kali di waktu pagi, wa yumsi asran, 10 kali di waktu sore. Berarti pagi itu subuh, sore itu maghrib ke atas. Atrokat husafaat yaumal qiyamah, engkau layak mendapat syafaatku di hari kiamat. Nabi cuma minta 10 kali pagi, 10 kali malam, berarti 20 kali. Itu pun jarang kita sebut. Kemudian yang keempat, kapan waktu bersolawat kepada Nabi itu? Fi kulli majlisin, dalam setiap majlis.
Tidak berkah satu pengajian yang nggak disebut nama Nabi di dalamnya. Maka ada orang gitu mau pulang salam-salaman selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Banyak model salawatnya. Ada ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pakai mana model terserah lah, penting salawat. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir kelima, kapan kewajiban bersolawat itu? Fi awali kulli du'ain, pada setiap awal doa. Wa fi wasatohi, wa fi akhirihi. Jadi berdoa itu dituntut kita bersolawat 3 tempat. Di awal, di tengah, dan di ujung. Sementara yang senantiasa kita amalkan hari ini hanya di awal dan di ujung. Kenapa mesti bersolawat? Dalam doa 3 yang harus dipenuhi. Pertama, puji Allah. Sekurang-kurangnya alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling afdal itu hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Kemudian yang kedua, salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Inna du'a mawqufun baina samai wal ardh. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya doa seorang hamba itu berada di antara langit dan bumi, di tengah-tengah. La yasudu syai', sedikit pun doanya enggak sampai kepadaku. Hatta tusalli ala nabi, sehingga yang berdoa itu bersolawat dia kepada nabinya. Kemudian yang ketiga, doa ibu bapak. Kenapa? Ridho Allah di atas ridho orang tua. Jadi mengawalinya alhamdulillah, Allahumma sholli rabbir firli, baru minta yang lainnya. Nanti di tengah sisipkan lagi Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Dan di ujung nanti sebelum berakhir, akhiri juga dengan sholawat dan alhamdulillah. Rabbana atina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam ajmain walhamdu. Jadi dimulai dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Memang hadisnya begitu. Doa itu sunnah dimulai dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu makanya sebagian orang tidak mengucap a'udzu dan bismillah ketika berdoa, karena dalilnya di sini. Dalam banyak kitab-kitab fikih, di antara kitab Melayu karangan Imam Abdi bin Somad Al-Palimbani, berdoa itu membaca bismillah hukumnya mubah. Boleh baca, boleh tidak. Tapi ada hadis Nabi, apa hadisnya? Kullu amrin bi balillah yubda'u fihi bi bismillah wa huwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, maka aqta putus. Dalam hadis yang lain ajza, lawan dari aqta. Dalam hadis yang lain abtar, tidak menghasilkan. Nah, walau bismillah melakukan segala perbuatan yang baik hukumnya sunnah, tapi ditafsir oleh ulama. Pertama, sunnah yang baik-baik, mau makan, mau minum, pakai baju. Tapi yang kedua, dia berubah menjadi makruh. Kapan membacanya makruh? Bersetubuh. Karena memang diajarkan khusus doanya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jika sesuatu laki istri bersesuatu dengan doa ini, bila airnya menjadi janin, janinnya menjadi anak, anaknya lahir ke dunia, sampai mati anak tidak diganggu iblis setan. Kan membantu kita juga itu. Jadi kalau ada anak suka kesetanan, ya rekonstruksi waktu peletakan batu pertama. Nah, gitu adalah bahasanya kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, membaca bismillah itu hukumnya haram. Kapan baca haram? Di WC. Masa di WC baca basmalah? Dulu pernah saya tegur itu Masjid Raya Setabat yang sebelah sungai. Saya mau ceramah 2 tempat, paginya dengan tua waspada, malamnya saya di Kuala Simpang. Jadi saya bilang, karena gitu kamar mandinya kan di sebelah masjid. Di kamar mandinya itu ada kaligrafi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ayat atau hadis? Ayat itu. Masa kaligrafi ayat
ayat ditulis di kamar mandi. Sedangkan menulis ayat di dalam masjid dalam bentuk kaligrafi nggak ada yang bilang sunnah kecuali di Masjid Nabawi. Mubah hukumnya ini, Pak. Bisa makruh, bisa haram. Ini kan ayat ini seperti kaligrafi Ibu yang ada di rumah, umpamanya ayat kursi. Kan ayat Quran itu salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Menyentuhnya itu kalau tidak berwudu haram hukumnya. La yamassahu illal mutahhar, jangan disentuh melainkan orang yang suci. Itu kan ayat tusan untuk malaikat. Ini teringat juga lagu nanti si mintakul tuh. Itu kan ayatnya untuk malaikat. Tapi ada kaedahnya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walau kekhususannya berlaku untuk malaikat, tapi keumuman ayat itu berlaku untuk kita. Jadi jangan disentuh Quran kalau tidak suci. Suci itu maksudnya apa? Berwudu. Jadi kalau ibu membersihkan kaligrafi ayat kursi itu, hati-hati tanpa wudu. Gitu ku protes. Sekitar beberapa bulan kemudian ceramah lagi saya udah dihapus. Sekarang mau udah diganti karena diganti kamar mandinya dibangun balik. Sekarang udah nggak ada lagi kaligrafinya. Aku bilang aja suka nggak suka aku bilang. Kalau nggak suka orang itu nengok aku udah jadi benangnya lagi. Sama di masjid-masjid yang tingkat 2. Pamannya di bertingkat. Ini kemari kan letter U. Letter U itu kan dikasih segini jaraknya itu kan banyak itu tulis kaligrafi di keliling. Kaligrafi di sini, inilah deh. Ini kaligrafi orang itu sholat di atasnya kayak menginjak ayat namanya itu. Masa lebih mulia kaki dia daripada ayat itu? Wah, berapa banyak masjid di Jawa udah dicoret gara-gara aku bilang begitu. Ini terakhir semalam subuh ditanya orang juga Baitur Rahman Karya Kasih depan tuh. Saya semalam subuh di situ. Kayak mana itu? Kalian lah pikirkan kalian bisa nggak ayat itu saya? Tak dijawab. Jadi kayak mana? Kalian lah. Aku tak suruh hapus. Ya PPKM lah, pandai-pandai kalian mikir. Ya, kan betul kan Pak? Enggak, aku nggak bilang nanti dibilang fatwa aku tidak berfatwa, aku cuma ngasih masukan. Ini kan umpamanya ini tempat imam kan letter itu. Di sininya ditulislah itu di dindingnya kaligrafi keliling. Orang itu berdiri di bawah di atas, berarti kaligrafinya ayatnya di bawah, orang itu di atas. Kalau seandainya udah dipijak orang itu ayat itu. Sedangkan ini hukumnya bukan apa lagi itu. Dah, bismillah tadi. Bingung orang tuh, coret enggak, udah berapa juta kena itu. Makanya nulis kaligrafi itu gini, keliling aja. Jangan di depan-depan, kalau di depan terusan sholat orang. Sama ini tuh banyak masjid itu kayak jam digital itu jangan kalian taruh di masjid. Mana ada orang sholat nengok-nengok ke situ? Siapa bilang nggak ada sholat nengok-nengok situ? Kecuali lah di sana ditaruh orang tuh, yang di sana ya lah di sini nggak nampak dia nggak mungkin deh begini. Yang di sana, Allahu Akbar besok pengajian besok si hasbi gitu. Mana mungkin itu? Kiri kanan bikin. Dari depan di stadion kayak gini aja ini yang harus dicontoh orang masjid lain. Dan pakai kaligrafi di masjid bagian-bagian depan. Kalau di atas nggak ada orang sholat begini. Kalau ada sholat begini curiga kita. Dan mengintipnya mana yang cocok di masjid. Ayo bismillah haram. Kapan lagi bismillah? Jadi saya kalau mandi junub ngambil wudhu kayak mana? Baca di dalam hati kata Imam Ghazali. Biar aman, jangan pakai mulut, pakai hati bacanya. Kadang bismillah itu hukumnya mubah, boleh bikin boleh tidak. Itulah tadi doa itu. Jadi kok berdoa itu langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman kalau ada yang baca uzu, ada baca bismillah, tak apalah disalahkan. Buatlah. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Jadi sunnahnya berdoa itu sebutlah nama Nabi itu di awal, di tengah dan di ujung. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apalah kira-kira dampak jelek keburukannya orang yang tak mau bersolawat dalam hidup ini? Yang pertama, dijauhkan dari rahmat Allah. Kita masuk surga itu karena pahala atau karena rahmat? Ya kan karena rahmat kan. La yadkhulul jannata bi amalin.
Bukan amal pahala engkau yang memasukkan kau ke dalam surga. Jadi apa? Rahmat. Rahmat itu hak Allah, bisa dia kasih kepada siapa saja. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan kata amin hingga 3 kali. Ini kan populer dibaca ustaz-ustaz kalau Idul Fitri. Nah, saat ditanya perihal tersebut, Nabi pun menuturkannya. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak terampuni, maka ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Kata amin. Katakan amin, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Barang siapa yang sudah masuk Ramadan, habis Ramadan tidak terampuni dosanya, ya udah parahlah, sebulan Ramadan masa dia nggak bisa beramal. Berarti dia sia-siakan bulan Ramadan, rontok, pembakar dosa. Kemudian yang kedua, Jibril berkata lagi, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu lanjut usia, lalu ia tidak berbakti kepadanya, ia meninggal dunia, maka ia masuk dalam neraka. Semoga Allah menjauhkan dia dari rahmat. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengaminkannya. Amin. Hati-hatilah masih punya orang tua. Kalau yang punya orang tua usianya lanjut usia, di sini kan kadang-kadang payah kita berbakti padanya. Apalagi udah punya suami, penting suami, lupa omak, lupa ayah. Kayak tadi pengajian saya Jalan Pahlawan Deli Tua, seorang ibu mendatangi saya. Mak saya usianya 88 tahun. Tapi kami anaknya ada anak. Maunya dia kubawa ke rumahku, tapi dia tak mau. Suamiku udah ridho dia tinggal sama kami urus dia. Ada yang laki-laki rupanya anaknya, tapi tak mau. Bilang sama yang laki-laki itu, kewajiban Anda itu tidak ada mau. Ketika Anda masih memiliki omak, kenapa orang tua itu udah tua tak mati-mati? Karena Allah bermaksud ingin menganugerahkan kunci surga kepada anak-anaknya. Jangan sia-siakan kunci surga itu. Raih kunci surga itu, saya bilang, sebelum dia tiada, pergi. Kalau besok udah tak ada lagi, tak ada kunci surga melalui telapak kaki orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummah. Pergi. Menangis deh ibu itu. Ya Ustaz, ku telepon abang-abangku ini, telepon lah. Jadi kalau bapak juga yang hadir masih punya orang tua, jangan biarkan orang tua itu mati sebelum dia kasih kunci surga itu untuk kita. Oh besok meninggal tadi. Ibu juga kalau masih punya mertua, jangan halangi suamimu melakukan kebaikan kepada. Mana disuruh kan dia halangi. Mana kau bang rumah omak, sikit-sikit omak, sikit-sikit omak. Omak kau yang kau urus, lupa kau bini kau, lupa kau anak kau, udah tiru aja kau ngelon emak kau sekalian. Ya Allah, getar-getar jantung lagi itu begitu. Akhirnya melakukan kebaikan dia sama omaknya. Jailani lah, jalan sana jalan selip sana selip sini. Kenapa berondok-berondok? Itu namanya suami-suami takut. Kemudian apalagi kata Jibril, orang yang disebut namamu ya Muhammad, namun ia tidak bersolawat kepadamu, lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka. Katakan amin. Kenapa? Jauh dari rahmat Allah. Katakan amin ya Muhammad. Segan Nabi Muhammad, katakan amin ya Muhammad. Amin kata Nabi. Kenapa? Memang karena hak Allah itu rahmat itu. Jadi salah satu mendatangkan rahmat, setiap disebut nama Nabi bersolawat pada dia. Berarti kalau tidak disebut nama, kalau disebut nama Nabi tak mau bersolawat, kebalikannya menjauhkan dari rahmat. Mulai hari ini Bu, setiap didengar nama Nabi, Allahumma sholli. Tidak usah panjang-panjang, pendek aja, penting bersolawat. Kemudian hidungnya berdebu. Maksud hidung berdebu itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Berdebu hidung seseorang yang namaku disebut di sisinya, namun tak bersolawat dia kepadaku. Kalimat raghima anfu itu hidung berdebu dimaknai adalah oleh sebagian ulama suatu kerendahan dan kehinaan. Imam Al-Qurtubi misalnya menjelaskan kalimat itu bermakna Allah membanting orang hingga jatuh pada hidungnya dan menghancurkannya. Ini artinya merendahkan. Kenapa?
Karena hidung yang direndahkan itu setara dengan kaki. Maka orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi, aspal, rendah hidupnya. Walaupun dia mulia dalam lain, tapi bisa rendah derajatnya karena melalaikan bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, orang celaka. Man zukirta indahu falam yusalli alayya faqad sakiya. Siapa yang disebut namaku di depannya dan dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia adalah orang yang celaka. Jadi Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan di sini, celaka pada hadis itu, sakiya itu adalah terhalang dari kebaikan. Begini. Apakah musibah yang paling besar dalam hidup ini? Hilang laki? Tidak. Hilang bini? Tidak. Hilang anak? Tidak. Hilang jabatan? Tidak. Hilang segala? Tidak. Musibah yang paling besar dalam hidup ini adalah ketika tidak terbukanya pintu hati melakukan ketaatan secara vertikal kepada Allah, secara horizontal antar sesama manusia. Saat pintu keran itu tertutup, maka itulah musibah. Ya, dia punya segalanya. Yuk sedekah yuk, malas. Ke masjid yuk, berat badan. Diajak melakukan kebaikan, berat. Tapi kalau diajak melakukan yang hura-hura, cepat kakinya. Ini salah satu ciri-ciri orang yang jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Salah satu penyebabnya, ketika disebut nama Nabi, tak mau dia bersolawat kepada Nabi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dalam tubuh kita ada hati. Sekali bikin kesalahan 1 titik, 2 kali 2 titik, 3 kali 2 3 titik, 4 kali 5 kali berkali-kali bertitik-titik hitam. Maka kalau sudah hitam payah untuk membersihkannya. Cuma Nabi pun baik sama umatnya. Hati itu ibarat besi, dia juga bisa berkarat sebagaimana besi terkena air. Maka dia juga bisa dibersihkan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan besi hati yang berkarat? Cuma 2. Pertama, ingat kematian. Yang kedua, bersihkan hatimu dengan rajin membaca Al-Quran. 2 hadisnya. Ingat, apa buktinya Nabi Muhammad itu hobi mengingat kematian? Al-Ibtija. Bapak Ibu yang sudah umrah, sudah haji, kita buktikan. Hingga di ketika ini Mekah Madinah itu azan subuh jam 5, tapi kalau sholat subuhnya hampir jam 6. Kenapa bisa lama kali? Karena Nabi setelah melaksanakan sholat sunat fajar atau qobliyah, langsung Nabi melakukan al-ibtija, tidur mereng. Tidur mereng seperti meletakkan jenazah di liang lahat. Kenapa? Mengingat pembaringan di awal hari, di awal pagi. Turun malamnya ada niat melakukan kesalahan, tapi dengan terbayangnya kuburan itu, maka hilang kesalahan itu. Dan itu hukumnya sunnah. Hampir seluruh kitab-kitab hadis menceritakannya. Boleh kita lakukan itu di masjid? Ya boleh. Ini kalau subuh berapa menit azan ke sholat? Sama dengan ini 5 menit. 15. Oh 15 menit dah bisa lah itu. Habis bapak sholat sunnah 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Layo cari lapak masing-masing. Aku bagian sana, aku bagian sini. Tidur mereng. Tidur mereng. Kenapa? Itu dalilnya kuat loh Pak. Dalilnya kuat. Kenapa? Mengingatkan pembaringan. Kenapa? Karena kata Nabi, kubur itu manzilah atau rumah pertama dari akhirat. Kalau dalam kubur ini dia aman, insyaallah akan lebih aman kehidupan selanjutnya. Tapi kalau dalam kubur ini dia tidak aman, maka akan lebih berat lagi kehidupan selanjutnya. Maka ingat mati. Jadi Bapak jemaah, apa penyebab rahmat itu jauh? Ketika disebut nama Nabi, tak mau dia bersolawat. Kemudian celaka yang keempat, orang yang disebut nama Nabi tak mau bersolawat, termasuk orang yang bakhil. Saya enggak jelaskan lagi hadisnya yang kubaca di pangkar tadi. Kemudian yang kelima, salah jalan ke surga. Man zukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapa yang disebut namaku di depannya, lalu dia luput atau tidak bersolawat kepadaku, maka dia telah menjauhi jalan surga. Salah di situ maksudnya menjauhi. Surga itu ayo kemari. Apa resepnya biar bisa kemari? Sholat. Apa resepnya? Bikin yang baik-baik. Apa resepnya? Sesuai dengan
banyakkan kalian sholawat. Tapi nggak mau sholawat, berarti menyalahi. Enak Bapak tinggal di komplek Bukit Johor nih. Udah ada surga di sini. Ya udah ada tori ke sini, udah ada jalan menuju surga. Cukup kemari aja, masuk kemana-mana lagi. Subuh datang, zuhur asar, masih maghrib isya, datang kemari sesuai dengan kemampuan. Oh lagi batuk, mengurus pengumuman di rumah aja dulu. Biar siap batuk datang lagi. Jadi Bapak, masjid yang kumasuki di kota Medan yang ketat prokesnya Torikul Jannah. Ya ayo kita buktikan masjid mana kita masuk. Suka-suka orang bermasker. Bermasker pernah ditengok orang. Kan gitu. Atau karena dalam komplek? Enggak juga. Banyak juga komplek tak lagi prokes. Kenapa? Medan kan udah oren katanya, sama kayak gini oren. Siap oren dijual. Saya jumpa sama beberapa pejabat. Masa Mandailing Natal dibilang merah? Mengamuk gubernur. Rupanya termasuk saudara abangnya bupati dikopitkan udah bilang mati padahal orangnya masih hidup. Ya kalian yang bikin data, kalian yang mengapor kan gitu. Nah, jadi Mandailing Natal 3 detik ini seluruh pesantren buka dan belajar. Jadi kalau ibaratnya Surabaya, di mana kota santri? Malang, Jombang. Jombang itu kota santri. Jadi Mandailing Natal Sumatera Utara ini kota santrinya Mandailing Natal. Jadi Mandailing Natal itu hampir setiap kampung ada pesantren, yang besar, yang kecil. Jadi dia awalnya belajar dari Purba Baru. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang ke Syria, ada yang banyak ke Salatiah. Jadi tamatan Purba itu rata-rata belajarnya ke Mekah, Salatiah Mekah. Nah pulang dari situ, buka pesantren walau kecil-kecil, buka pesantren, buka pesantren, buka pesantren. Jadi hampir setiap kampung ada pesantren. Jangan laes dengan supir ANS. Iya, memang supir ANS itu di pasaran, tapi rata-rata tamatan Purba itu Pak. Karena tak jadi ustaz agung jadi ya. Awak megang mic, dia megang setir. Jangan jago-jago itu. Karena orang-orang Mandailing itu rata-rata wajib anaknya tamat dari pesantren. Nah makanya saya terkejut. Kitab Hasiah Addas bukan Kawakib itu, kitab Nahwu itu di Purba Baru dipelajari kelas 2. Matan Jurmiyah itu di atasnya naik Fathul Jiddan. Itu dibaca di Ibtidaiyah itu di Mandailing Natal sana. Ibtidaiyah kelas-kelas 5 udah baca Fathul Jiddan. Sementara di Medan di Aliyah, di Sanawiyah kelas 1 ada lagi Aliyah kelas 1 baru dibaca Matan Jurmiyah. Jadi kalau anak ibtidaiyah di Mandailing Natal itu yang pintar bisa mengajar anak Aliyah di Medan. Begitu tingkat permainan. Jadi tapi ya gitulah, belajar yang pintar, yang bodoh juga. Jadi banyak. Jadi Bapak kenapa? Karena orang itu nggak mau meninggalkan negerinya. Jadi salah satu syarat menjadi orang terkenal tuh, orang pintar tuh, orang sukses tuh, jangan tinggal di kampung, keluar. Imam Syafi'i pun keluar dia dari kampung. Sama dulu waktu aku jadi ustaz, sehebat apapun aku kurasa, tapi kalau ceramah di kampungku nggak akan hebat aku di situ. Karena kawan-kawanku kenal malah kau kegirinya kau dulu banyak kali cerita kau, aku pula mau kau ceramah kan gitu kira-kira. Nah keluar dari kampung tuh udah sukses baru balik, pasti beda derajat dan penghormatannya. Jadi bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir termasuk dampak negatif orang yang tidak bersolawat itu minal jafai an uzkaru indar rajuli fala yusalli alayya. Termasuk salah satu penyebab kasarnya perangi, buruknya budi pekerti seseorang adalah saat disebut namaku tak bersolawat dia kepadaku. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya dalam kitab yang kusebutkan tadi banyak lagi dampaknya. Saya hanya pilih yang penting-penting saja. Nah, kemudian ukuran lafaz salawat yang wajib. Jadi at-tahiyatul asyhadu an la asyhadu anna, mana ukuran yang wajib itu? Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala rasulih. Boleh juga sallallahu ala Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala nabiyyi.
Jadi Bapak, tapi adapun yang paling afdal itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Itu yang kita baca itu. Kama shallaita ala Ibrahim, yang ada nama Ibrahimnya di dalamnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hadisnya cukup panjang, saya tidak bacakan lagi. Jadi sholat Ibrahimiyah itu yang biasa kita baca itu sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nah kita bahas sedikit. Apa hukum memakai lafaz Sayyidina? Nah, jadi ada orang bersolawat tuh Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kepada Hasan, Inna bini hadha sayyidu wa la'alla Allahu yasluhu baina azimataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Semoga Allah mendamaikan dengan sebab akan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dari pernyataan di atas dipertegas oleh Abu Bakar Siddiq bahwa Nabi dalam riwayat lain juga mengatakan ana sayyidu, aku ini penghulu. Berarti Nabi yang bilang dirinya sayyid, penghulu. Nah, ada istilah begini. Nanti ulama berbeda pendapat. Mana lebih bagus, mendahulukan adab atau perintah, atau mendahulukan ketaatan baru adab? Yang pertama disebutkan Ahmad As-Sarbasi dalam kitabnya Yas'alunaka fid-din wa jumratul fuqaha'i ala annahu yuqra'ul isyanu bi kalimatin sayyid bi kalimati sayyidina. Menurut jumhur atau mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa makruh hukumnya membaca sayyidina ketika azan. Sayyidina ketika azan. Mana ada gimana membaca sayyidina ketika azan? Wa asyhadu anna sayyidina, kan lucu. Nah, kemudian makruh juga ketika iqamah. Kemudian makruh juga menurut beliau ketika tasyahud. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina, beliau memakruhkan. Alasannya apa alasannya? Wa ta'atu khairun minal adab. Karena dalam pandangan beliau ketaatan itu lebih prioritas daripada adab. Nah, inilah orang yang tak mau baca sayyidina. Nah, dalilnya itu. Kalau ada orang yang tak mau baca sayyidina dalam salatnya, dia langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa enggak pakai sayyidina? Karena kata teksnya memang tidak pakai sayyidina. Ketaatan lebih utama daripada adab. Seorang ulama Syafi'i, Hasan bin Ali As-Sakhaf, jika ada yang berkata, katanya begini, jika ada yang berkata, mengapa kalian menambahkan kata Sayyidina pada tasyahud dan pada sholawat Ibrahimiyah, padahal Nabi sendiri tidak menambahkannya? Jadi Nabi gak ada bilang ketika sholat Allahumma sholli ala Sayyidina. Maka jawab saya, kata Hasan Ali As-Sakhaf, tidak ada salahnya mengenai tambahan tersebut. Sebab sunnah itu tak hanya diambil dari perbuatan Nabi, tapi juga diambil dari sabdanya. Jadi sunnah itu ada dalam bentuk fi'liyah, perbuatan Nabi, ada dalam bentuk qauliyah, ucapan Nabi. Jadi mempraktikkan sunnah Nabi itu jangan hanya melihat perbuatannya, ada juga ucapannya. Ada rupanya Nabi berucap, ada. Dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, ana sayyidu waladi Adam, aku ini adalah penghulu, sayyid. Jadi Nabi sendiri yang bilang dirinya penghulu, berarti kita gabung katanya. Ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersolawatnya itu dalam bentuk ucapan, Sayyidinanya juga dalam bentuk ucapan. Kenapa? Karena Nabi yang bilang dirinya bahwa aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Maksudnya gimana itu? Ketika nanti dibangkitkan seluruh manusia dari kuburnya, nggak ada satu manusia yang berani bicara di hadapan Allah kecuali Nabi Muhammad. Panggil Nabi Adam. Kayak mana? Adam gak berani bercakap karena pernah silap. Kayak mana Ibrahim? Ibrahim juga gak berani bercakap, pernah mencari Tuhan selain Allah. Datang matahari, oh ini matahari ini Tuhan. Pergi matahari, datang bulan, oh Tuhan itu bulan.
maka datang hidayah. Bukan Nabi Ibrahim itu syirik. Jati diri mencari keberadaan Tuhan. Pernah malu. Dipanggil Nabi Musa, kayak mana? Nggak berani. Karena pernah Nabi Musa sekali numbuk mati. Maka dia dikejar-kejar sampai ke pinggir Laut Merah. Ketika berada di pinggir Laut Merah, bagaimana aku Tuhan? Kata Allah, pukul tongkat ke laut. Boom, terbelah dua. Nabi Musa di tengah, Fir'aun di tengah, di pangkal. Nabi Musa di ujung, Fir'aun di tengah-tengah. Pukul balik, boom, bersatu. Maka dalam kitab I'anatul Talibin Said Satu At-Timyati Al-Misri, pada 10 Muharram 20 peristiwa besar. Di antaranya wa kulikal bahru li bani Israil. Allah membelahkan laut untuk nabinya orang Israel. Jadi siapa yang akan bicara di hadapan Allah? Sayyidina Muhammad. Wajarlah dikatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awwalu man yansaqu anhul qabru wa awwalu safi'an wa awwalu musafi'in wa awwalu musafi'in. Aku adalah penghulu anak Adam di hari kiamat. Orang yang paling awal muncul dari kubur, orang yang paling awal memberi sahabat, dan orang yang paling awal dibenarkan memberi syafaat kepada umat. Jadi betul Nabi yang bilang Sayyidina. Jadi yang menambahi Sayyidina itu Nabi yang bilang dirinya Sayyidina. Kalau Nabi pernah bilang, ya dicontoh dalam ucapannya. Tunggu ya, belum selesai. Sabar dulu. Jadi Sayyidina itu apa artinya? Penghulu. Penghulu itu apa maksudnya? Orang yang dimuliakan dalam suatu kelompok manusia, yang dijadikan panutan, pemimpin, ikutan dan sebagainya. Apalah pendapat ulama? Pertama, Imam Romli berkata, wal afdalu bilabzin sayyidah. Yang paling afdal adalah menambahi lafaz sayyidina dalam bersolat. Hikmahnya apa? Li'anna bihil ityanu bima amarona bihi wa ziyadatul khibar wa bil waqi'il ladhi huwa adabun fa huwa afdalu min tarkihi. Karena menambah lafaz sayyidina, kita telah mengerjakan perintah Nabi dan telah pula mengucapkan yang benar, yaitu sopan santun kepada Rasulullah dalam adab. Maka membaca Sayyidina lebih afdol daripada meninggalkannya. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak diri jamaah yang dimuliakan Allah, menurut Imam Syekh Muhammad Al-Fasih dalam kitabnya Sa'adah, ya, was-sahihu, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar, boleh mendatangkan lafaz Sayyidina, tidak boleh menambahi lafaz Sayyidina dan Maulana maupun selain keduanya dengan tujuan memuliakan dan menghormati serta mengagungkan Nabi di dalam salat. Nah, jadi ibu bapak jamaah dimuliakan Allah, kenapa rupanya? Dalilnya inna suluka tariqil adab ahabbu minal intisal. Sesungguhnya menempuh jalan adab lebih diutamakan daripada menjalankan perintah. Ayo kita tengok dalilnya. Ketika Abu Bakar menjadi Nabi telat, Abu Bakar datang menjadi imam. Ketika Abu Bakar melihat ke belakang, ditengoknya Nabi datang. Akhirnya Nabi Abu Bakar mundur. Kata Nabi, silakan Abu Bakar. Tidak mau. Silakan imam. Tak mau Abu Bakar. Kenapa? Manalah mungkin aku di depan ya Rasulullah sementara engkau di belakang. Apa artinya ini? Melaksanakan adab lebih utama daripada melaksanakan perintah. Yang nyuruh Abu Bakar jadi imam siapa? Nabi. Ayo imam. Abu Bakar nggak mau. Kenapa? Karena adab dia kepada Rasul. Nggak mungkin aku di depan sementara engkau di belakang ya Rasulullah. Atau perjanjian Hudaybiyah, 7 kata yang dibuang. Di antaranya dalam perjanjian itu, buang lafaz Muhammad. Nabi mengalah, ya Ali, coret nama Muhammad. Gak mau aku ya Rasulullah. Coret nama Muhammad. Sampai mati gak aku coret nama kau ya Rasulullah. Kenapa? Adab. Jadi kalau dihilangkan nama Nabi, habislah segalanya. Kenapa? Menjunjung adab lebih prioritas daripada melaksanakan perintah. Tapi bukankah kita mendengar adab itu di atas ilmu? Jadi
orang yang tidak mau menambahi lafaz Sayyidina, dalilnya tadi menjunjung taat lebih utama daripada adab. Orang yang melaksanakan Sayyidina apa? Melaksanakan adab lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Nah, satu hadis lagi. Ada hadis yang mengatakan la tusayyiduni bis shalah. Jangan kalian menyebutku dengan sayyid dalam salat. Berarti tak boleh pakai sayyidina dalam salat. Cuman dikomentari oleh ulama. La tusayyiduni. La tusayyiduni. Tusayyiduni. La tusayyiduni bis shalah. La tusayyiduni, jangan menambahi lapas sayyidina, ya, tusayyiduni dalam salat. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di situ ada lapas tusayyidu. Sayyid kata dasarnya sada. Sada itu enggak pernah jamaknya tusayyidu. Ini kata dasarnya sada. Jadi dijelaskan oleh ulama bahasa Arab. Sada. Sada dua tolu. Sada. Kalau ini sada, kenapa jamaknya ada di sini? Dari mana itu ianya? Dari mana? Berarti enggak mungkin Nabi itu enggak ahli bahasa Arab, karena Nabi itu memang jago bahasa Arab. Lisan Quran yang keluar dari Nabi, mulut Nabi, walaupun itu kalam Allah, dalam banyak riwayat tata bahasa Nabi itu tak terkalahkan. Enggak mungkin Nabi enggak pandai bahasa Arab. Kenapa? Enggak ada kata sada yusayyidu, yang ada sada yasuda, ya, yasudu. Seharusnya ini jamaknya adalah yasudu. 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 Dari mana datangnya? Maka hadis ini dipandang batil. Karena yang betul bukan la tusayyiduni, tapi la tusayyidu. Nggak ada niatnya. Nah, makanya dijelaskan oleh ulama hadis, hadis itu batil. Hadis itu maudhu palsu. Dari mana palsu? Tidak cocok bahasanya. Nah, bukan ulama, orang yang belajar nahwu dari pesantren aja tahu dia itu salah, apalagi ulama. Maka disebutkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri dikatakan yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina, karena yang lebih utama adalah menjalankan adab. Berbeda dengan orang yang mengatakan lebih utama meninggalkannya, karena hadis yang kita baca di pangkal tadi, taat lebih utama daripada perintah adab. Karena yang betul hadisnya bukan la tusayyiduni, tapi la tusawwi. Jadi nggak ada ianya. Bukan la tusayyi, tapi yang betul la tusawwi. Bukan pakai ya, tapi pakai waw. Dengan demikian sepakat ulama hadis, hadis itu maudhu palsu. Di mana letak palsunya? Dari segi bahasa udah salah. Ya, jadi yang betul la tusawwiduni fi sholatikum, bukan la tusayyiduni. Jadi Bapak, Ibu-ibu jamaah dimuliakan Allah, dalam banyak kitab-kitab hadis dan fikih sepakat ulama bahwa hadisnya itu tidak benar. Cuma panjang pula aku menjelaskan ini, kan saya sudah bilang dulu. Kalau ada orang sholat tidak pakai Sayyidina, silahkan. Kalau ada orang pakai Sayyidina, buat. Jadi orang yang tidak menggunakan lafaz Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, dia lebih menggunakan jalur ihtiyat, berhati-hati. Orang yang menggunakan lafaz Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina, dia menggunakan jalur adab. Untuk saya pribadi nggak perlu Bapak ikut. Saya dalam sholat tidak menambahi lafaz Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di luar sholat, sebagai bentuk memuliakan Nabi, saya menggunakan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina wa nabiyina wa habib, sampai habis.
Nah, kenapa? Itu yang saya amalkan. Jadi kenapa Ustaz jelaskan? Supaya orang yang membaca CD-nya juga tahu dalilnya dari mana. Jangan dibaca-baca aja nggak tahu dalilnya. Walau ku jelaskan dua-duanya, saya posisi pada tidak mengamalkannya, tapi saya tidak melarang bagi orang yang mengamalkannya. Nah, itu maksudnya. Kalau ada bapak pakai CD-nya silahkan. Ada yang tidak pakai, nggak ada masalah. Jadi ulama hanya berbeda pendapat ketika sholat. Kalau di luar sholat namanya lebih besar, boleh menambahinya. Oke, 21:05. Sebenarnya udah 1 jam lebih itu. Ada tadi Isa cepat. Gak usah lanjut. Nanti akan selanjutnya kita lanjut lagi. Ada mau ditanya? Apa Bu?